anak cucuku nanti, keluargaku tidak menderita. Itulah dalam benak hatinya, sehingga dia membuat asuransi jiwa, sehingga dia meninggal, dia mendapatkan asuransi jiwa cair. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itulah ciri-ciri kehidupan, itulah ciri-ciri perjuangan kehidupan. Jadi tidak berpikir jika saya meninggalkan dunia ini kemana saya. Tidak seberapa manusia berpikir sedemikian rupa, karena menganggap jika kita meninggalkan dunia ini sudah selesai, sudah enak dia di sana. Buktinya dia tidak pulang lagi ke dunia ini, berarti sudah enak di sana. Itu adalah tipuan. Itu adalah tipuan si iblis, supaya kita tidak akan memenahi iman percaya kita, supaya kita tidak melakukan taat dan setia firman-firman kebenaran, karena menganggap jika kita mati sudah selesai, sudah enak dia di sana. Jadi sadarlah kita Bapak Saudaraku, jika kita mati itu kemana? Kita selagi hidup inilah kita mempersiapkannya. Jadi bukan seketika kita mati. Jadi banyak manusia mempersiapkan tentang hal-hal kehidupan, tentang hal-hal kematian. Manusia sangat tabu, sangat menipis manusia berpikir tentang hal-hal kematian. Padahal Bapak Saudaraku, puncaknya adalah kematian. Semuanya manusia yang hidup dalam dunia ini pasti mati. Semuanya hidup dalam dunia ini pasti akan mengalaminya. Tapi si setan menina-bobokkan kita supaya kita jangan berpikir tentang hal-hal tentang kematian. Makanya kita seperti kita bilang tadi, kita bikin asuransi untuk orang-orang yang hidup, bukannya untuk diri kita. Seharusnya Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita berpikir selagi kita masih bisa berpikir, kita berpikir kemana kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Apakah kita memang benar-benar seturut dengan Alkitab, kita sudah mendapatkan kehidupan yang kekal itu? Apakah memang kita hanya menghayal saja? Jika kita tidak mau taat kepada Alkitab, firman-firman kebenaran ini, dari mana kita tahu bahwa kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal? Padahal kita melihat di Alkitab inilah petunjuk jalan, bagaimana jalan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Bagaimana kita dianggap menjadi ahli waris, bagaimana kita itu menjadi anak-anak Tuhan. Di Alkitab inilah kita bisa tahu bagaimana jalan-jalannya, bagaimana caranya, bagaimana trik-triknya. Tapi kita menghindari namanya ini Alkitab. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, apakah jaminan keselamatan jiwa kita? Jika kita tidak mau untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, apakah ada jalan yang lain? Apakah bisa kita beli dengan kekayaan kita? Apakah kita bisa beli dengan uang kita? Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu sangatlah perlu kita pikirkan selagi kita masih hidup. Jangan kita ditawari oleh penghuni dunia ini memikirkan hal-hal tentang dunia ini. Karena jelas firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita tadi, saya di sini katanya kepada kita, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup, damai, sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah.
tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi jelas Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, adalah firman kebenaran, firman keselamatanmu, Injil keselamatanmu. Ketika kita percaya, kita dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan menjadi milik kerajaan Allah untuk memuji memuliakan namanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita berpikir, marilah kita buka hati kita, jangan kita menjauhi firman kebenaran ini, karena dari firman kebenaran inilah kita tahu arah tujuan kita, karena Alkitab inilah petunjuk menuju kehidupan yang kekal itu. Jika kita tidak membacanya, jika kita tidak menaatinya, bagaimana kita sampai kepada sasaran? Jadi itu sangatlah berarti, sangatlah berguna jika kita melakukan taat dan setia selagi kita masih diberi kesempatan untuk mengubah kehidupan kita. Jadi memang Bapak Saudaraku, memang jika kita melihat secara dunia, kita sudah dibutakan akan kebenaran firman Tuhan ini. Padahal sebetulnya jika kita memang melekat kepada firman kebenaran, kita bisa setiap saat akan membaca firman Tuhan. Karena kita melihat Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini sangatlah gampang untuk membaca firman. Kita melihat bagaimana saat ini anak SD saja sudah memegang namanya itu gadget. Di situ ada firman, di situ bisa kita baca. Di setiap saat, di mana saja kita berada, kita bisa membacanya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sangatlah minim kita mempergunakan gadget kita untuk membaca surat Tuhan Yesus. Bagaimana seharusnya kita hidup di dalam dunia ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan selagi kita masih hidup dalam dunia ini? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang saya sampaikan pada pagi hari ini bukanlah mengajari, tapi mengingatkan kita supaya kita bergandengan tangan memuji, memuliakan nama Tuhan, karena kita pasti akan berangkat. Kita hanya nunggu antrian, kita hanya nunggu tiket antrian kita. Jadi jangan pernah kita lalai. Persiapkanlah diri kita
untuk keberangkatan kita, karena kita pasti akan berangkat, tinggal nunggu waktunya kapan kita dipanggil. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak, tetap semangat, jaga kesehatan, kembalilah kepada firman kebenaran. Jangan kita hanya ikut-ikutan saja, jangan kita hanya dengar-dengaran saja, jangan kita hanya ngumpul-ngumpul saja, tapi marilah kita selusuri apa di dalam surat Tuhan Yesus, apa petunjuk di dalamnya, supaya kita jangan ketinggalan tiket. Terima kasih banyak, tetap semangat, jaga kesehatan. Shalom.